Guys, saya sangat berduka cita sekali atas kejadian tragedi SJ182 dan kehilangan ulama besar kita, Guru Syekh Ali Jaber. Khusus Ron, kepada yang tadi saya sebutkan semuanya, seluruh korban SJ maupun Syekh Ali Jaber. Al-Fatihah. Amin. Ini saya membuat sebuah video mengenai viralnya Hart Gumai di Instagram. Simak berikut penjelasannya. Kupas tuntas mengenai ramalan Hart Gumai 2021. Kita akan tanyakan, ada apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh subscriber dan siapapun yang melihat video ini, kali ini gue akan menanyakan tentang seseorang yang meramal atau mempunyai firasat yang dia sudah pernah tuliskan di sosial media dia tanggal 13 November 2020 yang akan terjadi di 2021. Sekali lagi, saya di sini hanya menanyakan kepada yang bersangkutan, tidak ada unsur musyrik, tidak ada unsur kepercayaan ataupun apa. Saya hanya ingin bertanya kepada dirinya, seorang Hart Gumai. Apa kabar, Bang? Baik, Siap. alhamdulillah. Ini benar Hart Gumai yang mempunyai akun Instagram Hart Gumai yang menganggap dirinya adalah para psikolog milenial, indigo, tarot reader, moderator TV host, dan ex pramugari. Dan saat ini mempunyai program mengenai firasat atau sebuah ramalan dengan menggunakan tarot. Betul? Iya. Betul Anda ya? Betul. Sebelumnya saya minta maaf. Apakah Anda berkenan untuk saya tanyakan mengenai hal-hal apa yang terjadi saat ini dan terutama yang Anda pernah tuliskan? Berkenan, boleh. Berkenan dan mau menanggung segala apa yang akan terjadi dalam arti ntar dihujat atau apa? Iya, boleh. Bersedia ya? Bersedia. Oke, tidak ada unsur paksaan ataupun apapun? Tidak ada. Oke. Bang Hart Gumai, saya pengen bertanya. Pada tanggal 13 November 2020, di postingannya dia menuliskan ramalan Hart Gumai 2021. Sekali lagi, tidak ada unsur kepercayaan apapun, saya hanya menanyakan. Anda menuliskan di sini banyak. Ada artis yang baru menikah berapa bulan tapi cerai di 2021, ada aktor yang meninggal dunia, ada pelakon komedian meninggal, terus ada pesawat terbang berbodi warna merah dan biru akan terjadi kecelakaan. Ada juga menyebutkan kebakaran besar di perusahaan, ada lahar api meletus, bahkan Anda pernah menulis seorang tokoh pemuka agama atau tokoh masyarakat berinisial A meninggal di 2021. Dari sudut pandang Anda, kenapa Anda menuliskan ini? Apa yang Anda firasatkan atau Anda lihat? Jadi, pertama gini. Kalau cerita dari awal, untuk karir sendiri, background saya sendiri kan di dunia kerja di bidang jasa transportasi. X ya? Atau masih? Sudah X. Sudah X. Ya. Oke. X flight attendant. Yes. Lalu Tuhan berkata lain ya, Allah berkata lain. Saya keluar dari maskapai tersebut. Lalu saya terjun ke dunia entertain, ya. Kemampuan yang saya punya di dunia entertain bukan acting, bukan nyanyi, bukan juga full sebagai TV host atau master of ceremony, melainkan kemampuan yang saya miliki yang nggak sengaja disorot berbagai media saat itu, meramal. Ya. Oke. Memberikan penerawangan. Oke. Lalu sehubungan dengan dunia entertain, berbagai media menyorot, ya, banyak permintaan yang masuk dari para netizen. Netizen yang saya maksud di sini beberapa follower saya di Instagram saya, mulai notice, mulai ngeliat, lalu mereka DM, lalu mereka komentar, mulai banyak permintaan. Mas Gumai coba dong selebriti siapa lagi yang ini yang itu. Mas Gumai coba dong politik pemerintahan pejabat yang ini yang itu.
lalu masuk juga dari berbagai media. Mas Gumai, boleh dong coba ini, coba itu. Lalu kebetulan memang dulu saya juga jebolan dari salah satu program TV swasta, seperti program salah satu finalis di Penghuni Rumah Terakhir. Penghuni Rumah Terakhir di salah satu TV swasta. Yes. Saya jebolan di situ. Lalu memang di situ saya ditarik sebagai talent yang dikenal sebagai talent yang misterius, ya. Dan saya juga lolos audisi saat itu karena ngeramal. Saya ngeramal finalis siapa saja yang masuk, termasuk saya, dan ternyata masuk. Akhirnya saya dipilih. Saya masuk ke final juga sebagai finalis. Dari situ saya kenal beberapa senior selebritis termasuk Kak Feni Rus. Yes. Nah, dengan berjalannya waktu, permintaan netizen, permintaan media, Kak Rus juga salah satu orang yang terus-terusan sering bertanya ke saya dan memberikan pertanyaan, permintaan juga. Coba dong Mai, selebritis ini. Coba dong Mai, pejabat ini. Coba dong itu terus itu. Jadi kalau pertanyaan tadi dari Mas Lutfi, kenapa saya memposting beberapa ramalan, termasuk yang ada alim ulama, pemuka agama yang meninggal dunia, inisialnya A segala macam. Pertama memang diawali dari berbagai permintaan. Kedua, dengan berjalannya waktu, Allahu alam ini hampir jujur mengganggu keseharian saya. Membuat badan saya juga kadang lemes ya, karena terlalu banyak yang mampir. Mampir berupa apa? Bayangan-bayangan. Jadi terus bayang-bayangan. Kadang gini ya, mungkin dari kecil juga teman-teman lama saya juga udah paham. Teman lama, teman sahabat-sahabat dekat udah paham. Kalau Gumai itu orangnya freak katanya. Terus contohnya gini deh, saya mantan pramugara di Garuda. Semua sahabat saya di Garuda Indonesia, pramugari itu rata-rata tahu. Ada isu yang beredar, Gumai orangnya freak. Gumai orangnya aneh gitu. Dan gue menyadari saat itu mungkin 70%, 75% orang banyak yang menjaga jarak. Pada saat itu? Iya. Dan saya saat itu sempat mengalami sedikit gangguan ya, gangguan secara psikis. Ketika gue harus punya teman baru pramugara Lutfi Agizal, lalu dia menjaga jarak. Kayak nggak nyaman. Iya. Sosialnya kayak nggak nyaman. Iya, sosialnya kayak nggak nyaman. Ngobrol dalam pesawat, di belakang Lutfi udah takut duluan, udah males duluan, udah ini duluan. Jadi itu gue rasain. Mengenai postingan yang Anda lakukan tanggal 13 November dan Mas Gumai ini menuliskan lagi tanggal 6 Januari atau lebih tepatnya 3 hari sebelum kejadian pesawat jatuh di perairan laut. Anda pernah menuliskan ini, akan ada kecelakaan pesawat terbang berwarna merah dan biru, checklist. Terus ada juga akan ada pembajakan pesawat oleh sejumlah orang. Nah, dua dari ini, satunya terjadi 3 hari kemudian. Apakah ini yang Anda lihat pada saat itu? Karena Anda menuliskan warna merah dan biru. Itu maksud merah dan biru, merah, pesawat warna merah, atau warna biru, atau merah dan biru itu? Maksudnya? Nah, pertanyaan ini sebenarnya yang mau saya klarifikasi dari kemarin-kemarin. Mungkin ini waktunya. Karena banyak juga netizen di luar sana, media juga nanya, Mas ini satu pesawat atau 2 pesawat? Ini satu pesawat. Ini satu pesawat? Yang Anda maksud? Yang saya maksud. Satu pesawat. Ya. Yang saya juga sebagai mantan pramugara seprofesi dengan orang-orang penerbangan, saya juga turut berduka cita sedalam-dalamnya karena saya juga pasti merasakan. Jadi pesawat yang saya lihat berwarna merah dan biru. Ya. Tetapi saya tuliskan di postingan saya berwarna merah dan berwarna biru. Kenapa? Karena senior presenter selebritis Feni Rus ya memberikan masukan ke saya berkali-kali ya. Kalimatnya begini, Gumai, coba lo lain kali kalau ngeramal bahasanya sedikit diplomatis, bahasanya sedikit dipermainkan, dibelok-belokkan. Jangan sampai ini menyindir, menyinggung ya pihak-pihak yang
yang akhirnya marah. Yes. Contohnya ini kenapa Carlos ngomong seperti itu? Ini berawal dari tahun 2019. Gue pernah ngeramal salah satu mantan presiden Republik Indonesia akan dipanggil lebih dulu sama Yang Maha Kuasa. Yes. Saya di situ tidak menuliskan inisial namanya. Yang mana? Oke. Kalau ini kan saya tuliskan pemuka agama inisial A. Yes. Kalau beliau ini mantan presiden RI, saya tuliskan itu dengan kode angka, huruf. Kode huruf. Kode hurufnya berapa? Mungkin bisa dicek ya. Mungkin terlalu banyak ramalan. Saya ada di Instagram. Saya pakai huruf, pakai angka. Angkanya itu saya tuliskan di situ adalah tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahirnya, sama angka pesawat terbang yang dia ciptakan, yang beliau ciptakan. Wow. Jadi lalu saya posting di gambarnya separuh dari setengah muka foto beliau waktu masih muda. Dan itu terjadi di tahun? Dan itu terjadi setelah beberapa bulan kemudian, Allahu alam ya, maut Allah yang tentuin ya. Oke. Tapi itu terjadi, beliau ternyata meninggal dunia. Oke. Tapi cuman ada satu mantan presiden Indonesia kita yang menciptakan pesawat, cuman almarhum B.J. Habibie. Iya, betul. Dan Anda menuliskan itu sebelum kejadian? Iya, sebelum kejadian. Saya juga tuliskan di situ kodenya ada SS. SS. Artinya Sulawesi Selatan. Karena beliau kan berasal kelahiran dari Sulawesi. Nah, apa yang Anda lihat? Saya pengen tanya, apa yang Anda lihat? Kenapa Anda bisa menuliskan kayak gitu, Mas Guma? Saya kasih contoh begini. Yang terbaru hari ini kita kehilangan pemuka agama. Yes. Saya juga sangat sangat cinta sekali sama Syekh Ali Jaber. Betul. Saya juga salah satu orang yang menginspirasi saya untuk menjadi orang baik ada almarhum Syekh Ali Jaber. Pada saat dia berada di podcastnya Deddy Corbuzier. Betul. Dia seseorang yang pernah ditusuk, tapi dia memanusiakan manusia dan memaafkan. Dan menariknya adalah Anda pernah menulis ramalan bahwa akan ada di postingan yang mana ya? Pemuka agama. Ya, pemuka agama yang akan mengalami percobaan pembunuhan. Pada postingan Anda tahun Januari 2020, 26 Januari Anda bilang akan ada percobaan pembunuhan terhadap salah satu petinggi di pertengahan 2020. Apa yang Anda maksud ini adalah percobaan satu waktu Pak Wiranto. Yang kedua almarhum Syekh Ali Jaber. Apa itu yang Anda maksud? Pertama bukan Pak Wiranto ya. Ini yang saya maksud Syekh Ali Jaber. Nah, kalau Anda sudah punya feeling seperti itu, kenapa nggak ngasih tahu? Ke orangnya langsung? Iya. Atau timnya? Pertama, saya sendiri ini kita kan punya kode etik ya. Yes. Apalagi ini kan halnya sangat sensitif banget. Gue lebih berpikir bahwa apa yang gue lihat, gue langsung berdoa supaya Tuhan nyelamatin orang dari bahaya yang gue lihat. Nah, tapi ini terjadi, Mas. Ya, ini terjadi. Ya, artinya, dan ketika apa yang gue lihat itu terjadi, gue berpikir lagi bahwa ya sudah, berarti memang ini kehendak Allah. Ya. Gue meyakini bahwa segala sesuatu akan terjadi dan tidak akan terjadi itu atas kuasa dan kehendak Allah. Oke. Terus ini menarik juga, pada saat hari ini, sekitar 8 jam yang lalu, Anda menulis Innalillahi dan inna ilaihi raji'un, bla bla bla, sangat berduka cita atas meninggalnya almarhum Syekh Ali Jaber. Nah, Anda menuliskan dan di postingan ini ramalan 2021 yang Anda tulis pada 13 November 2020, foto almarhum Syekh Ali Jaber dan suara Anda yang bicara Besar, ya, salah satu pemuka ya untuk masyarakat ya, yang akhirnya juga tutup usia ya. Dan ini akan menjadi kabar yang cukup besar sekali di Indonesia ya, bahkan di sebagian daerah juga akan turut berduka ya, bahkan semuanya akan keluar rumah ya, beriring-iringan di pinggir jalan sampai terlihat jalanan menjadi macet ya, karena begitu banyak masyarakat yang turut berduka ya.
Apa benar-benar Anda melihat kalau Syekh Ali Jaber akan meninggal yang Anda maksud itu di sini? Iya. Anda melihat di November. Di November. Gimana coba Anda bisa melihat? Jadi gini. Seorang manusia kan kayaknya nggak mungkin itu. Jadi gini. Gue akan coba jelasin pertama. Iya. Ya. Poin pertama. Orang yang gue cinta, orang yang gue sayang, orang yang gue sukai, itu akan terlihat jelas biasanya di guanya. Kalau kita bicara tentang alim ulama, banyak yang gue sukai. Ada almarhum Ustadz Jeffrey, ada Ustadz Yusuf Mansur, ya, ada Ustadz kembar 3 humanis, ya, yang masih muda. Walaupun di luar sana orang banyak menghujat gue sebagai peramal syirik, ya, dukun pansos dan lain-lain, gue nggak perlu bilang ke mereka kalau gue juga sering nonton dakwah alim ulama, ya. Dan Syekh Ali Jaber merupakan satu-satunya alim ulama pemuka agama yang paling gue suka. Yang paling Anda suka? Paling gue suka. Ketika dia muncul, pasti nggak akan gue skip, baik di TV maupun sosial media. Karena ketika dia ngomong, ketika dia berbicara dengan suaranya lembut, halus, gue ngerasa damai, ya, gue ngerasa tenang. Dia menyampaikan itu sampai ke gue. Dan karena gue sangat suka, itulah datang tanggal 13 November itu. Gue. Di tanggal 13 November itu kalau nggak salah lebih kurang antara subuh ke pagi, ya. Setelah azan subuh ke pagi itu gue mulai mulai melihat, ya. Tanggal 12 atau 13 ya, paginya gue mulai terbayang sosok laki-laki dari belakang, ya, berbadan besar, ya, di sini. Nah, jadi sosok laki-lakinya yang saat itu yang gue lihat badannya besar, ya. Lalu ini yang dia menggunakan pakaian jubah putih, warna putih, ya. Lalu kepalanya itu besar juga karena ini dia menggunakan sorban di atas kepala. Sorbannya berwarna putih, ya. Sorbannya berwarna putih. Ketika gue melihat ini, gue terus berusaha untuk nembus, lihat lebih dalam. Ini siapa? Sedikit terlihat hidungnya mancung, ya. Dan ini terbayang orang yang salah satu alim ulama yang paling gue suka, ya. Syekh Ali Jaber. Itu tanggal berapa? Coba tuliskan di sini. Tanggal berapa Anda melihat ini? Ini gue lihat Anda posting di tanggal 13 November. Tanggal 13. Ini gue lihat gini, kalau jamnya jujur agak lupa, ya. Tapi ini yang gue inget, gue lihatnya pagi. Subuh tadi Anda bilang? Pagi, iya. Antara setelah tanggal 12 dong, 13 azan pagi. subuh ke pagi, iya. Lebih kurang 13 seperti itu. Coba berarti tulis 13. Jadi 13 November 2020, ya. 2020 itu pagi, ya, setelah azan. Setelah azan subuh. Setelah azan subuh, ini gue tiba-tiba datang bayangan seperti ini yang terus muncul. Biasanya kalau muncul seperti ini gue terus coba dalemin. Ini sosok siapa yang gue lihat? Ya. Yang muncul itu maksudnya apa? Terus apa hubungannya sama Anda menuliskan makan meninggal? Karena gini, ketika gue mencoba untuk lebih dalam dan lebih tembus, yang gue lihat saat itu orang ramai beriring-iringan, ya. Semuanya menggunakan baju putih, ya, dan ini gue lihat lebih ke seperti kita, ya. Saya sendiri juga kebetulan beragama Islam, jadi orang-orang alim ulama beragama Islam kumpul semua beriring-iringan, ya, mengiringi seperti ada yang bawa tandu, ya, menuju lebih dalam gue lihat menuju ke area kuburan, yang saat itu lebih dalam gue lihat, ya. Nah, wajahnya tidak terlihat jelas, hanya hidungnya. Dari samping sedikit hidungnya terus hilang. Hilang, dan itu langsung di kepala itu muncul nama orang yang gue suka. Ya. Coba. Syekh Ali Jaber. Jadi di sini tanggal 13 November Hart Gumai pagi-pagi setelah azan subuh melihat sebuah sosok menggunakan jubah dan menggunakan sorban berwarna putih, dan Anda menuliskan inisial A loh. Iya. Apakah ini beneran yang Anda maksud? Terus kenapa nggak kasih tahu? Itu tadi.
Apa Anda takut ini salah? Oh enggak, ini bukan masalah saya takut salah atau enggak, tapi pertama ini lebih ke etika ya. Oke. Etika bahwa ini kan nggak baik kalau saya sampaikan, mereka bisa marah. Manusia kita nggak tahu ya, keluarganya Nah, mungkin tapi Anda menyampaikan akan ini bisa setelah marah. kejadian, apa nggak mereka akan marah? Ini makanya saya bilang tadi, saya menggunakan bahasa kalimat yang saya dikasih masukan sama Kak Ros, coba untuk kasih kalimat yang tidak menyinggung atau menyindir siapapun. Jadi ketika saya tulis di sini pemuka agama, alim ulama, inisial A, ya jadi tujuannya banyak di luar sana, Oke. alim Inisial ulama. A. Tapi yang dalam inisial hati A. Anda A-nya itu adalah? Syekh Ali Jaber. Aku masih mencoba untuk mencerna. Oke lah. Kita sedikit tinggalkan mengenai kejadian yang ini. Kita kembali lagi mengenai kejadian pesawat berwadan merah dan biru. Coba Anda gambarkan, Mas. Apa yang Anda lihat pada tanggal berapa itu? 13 November. Jadi sama halnya ya. Kalau untuk pesawat sendiri ini saya lihat sebenarnya sebelum tanggal 13 November. Jauh sebelum dari 13 November saya udah melihat ya. Saya ngelihat saat itu ada badan pesawat ya, ada badan pesawat di sini ya. Yang dia separuh badannya itu kerendam air. Ya. Nah, terus di atas perairan ini saya ngelihat terus ganggu pikiran saya tuh banyak manusia yang berenang di sini. Yes. Ya. Allah alam, saya hanya melihat manusia yang di atas laut, di atas air, semuanya berenang ya, semuanya berenang. Berenang ini bukan berarti kalau pertanyaannya masih hidup atau sudah mati, saya nggak tahu. Allahu alam. Saya hanya melihat badan manusia di atas air laut, ya. Lalu di sini saya melihat badan pesawat, ya. Lalu di sini ada dua warna, list. Ada dua warna, ya. Di sininya ada dua warna, ya. Warna merah dan warna biru. Indonesian company. Iya, Indonesia. Cuman ada Sriwijaya loh. Jadi makanya ketika saya ngelihat ini, saya ngelihat ada warna merah dan warna biru. Iya, warna di badan merah dan pesawat. biru kalau cuma Indonesia, setahu saya, koreksi ya kalau Iya. saya salah. Iya. Nggak tahu Mas, kan dunia penerbangan udah Iya. lebih tahu ya. Ah. Cuma Sriwijaya doang kan? Betul. Gini, Mas Lutfi. Makanya saya tuliskan di situ berwarna merah dan berwarna biru. Saya hanya berusaha untuk supaya orang-orang masyarakat di luar sana, mau di Indonesia, mau di luar dunia, di luar negara, mereka nggak akan langsung berpikir kalau saya tulis merah dan biru. Di Indonesia, saya kan juga tulis di situ low cost carrier. Low cost carrier, iya. Di Indonesia yang tidak low cost carrier Garuda Indonesia. Iya. Selain Garuda Indonesia, semuanya low cost carrier. Betul. Jadi kalau saya tulis low cost carrier, warnanya merah dan biru, jelas cuma Sriwijaya Air. Itu yang Anda lihat. Warnanya merah dan biru. Dan Anda lihat juga. Iya. Itu tanggal berapa nulis? 13 November. 13 November. Tanggal 13 November. Saya tulis lagi. November 2020. Ini Merah dan biru. Iya. Ini pesawat Boy. berwarna merah dan biru. Yang Anda maksud adalah? Yang saya maksud di sini adalah SJ 182. Sriwijaya 182. 182-nya sampai tahu. Oh enggak. Oh enggak. Enggak. Ini untuk SJ 182 saya nggak tuliskan. Dan saya kasih sedikit ya, presenter Kak Venirus nanya juga ke saya, Gumai apakah saat itu melihat benar-benar itu Sriwijaya? Saya jawab enggak. Saya tidak melihat tulisan Sriwijaya. Yes. Saya tidak melihat atau saya tidak dapat bayangan huruf dan angka SJ 182. Yes. Tapi yang saya lihat badan pesawat berwarna merah dan berwarna biru. Di pikiran saya sebagai mantan pramugara, Garuda Indonesia warnanya didomisili Hijau. Biru dominan muda. dengan warna biru muda. Ya, biru toska. Lion Air, Batik Air, Merah. AirAsia merah. Citylink hijau. Sriwijaya Merah dan biru. Itu maksud Anda. Iya. Dan Anda menyebutkan merah dan biru spesifik di Indonesia cuma itu doang loh. Iya, Bener, memang itu doang. memang itu dong. Nah, terus juga ada di postingan Anda bilang
ada wanita berambut pendek yang Iya. sedang berenang-berenang atau menunggu. Gimana Jadi maksudnya? Ketika ini kejadian pertama kali pemberitaan keluar ya. Ada pesawat SJ dengan kode 182 kehilangan kontak ya. Saya saat itu lagi duduk ya, saya lagi duduk. Lalu juga saya lagi pegang handphone melihat beberapa berita muncul di pikiran saya. Terlihat di pikiran saya itu perempuan berambut pendek sedang berusaha untuk menyelamatkan diri ya di lautan ya. Dan saya mendengar Mungkin bisa dipotong teriakan. sedikit, itu di mana posisinya? Bersamaan dengan ini? Bersamaan dengan ini, posisi orang yang berambut pendek itu? Iya bersamaan. Ada di mana posisinya? Bedanya tadi kalau yang ini saya ngelihat badan manusia. Badan manusia. Kalau ini saya ngelihat manusia yang masih manusia yang sedang berusaha untuk menyelamatkan Coba diri. digambarkan. Jadi di sini saya ngelihat ada sosok perempuan yang berambut pendek. Tangan kanannya dia angkat ke atas. Ya. Lalu badannya ini udah semua Di badannya di dalam air. Semua badannya ini di dalam air. Ya. Tangan kirinya berusaha untuk terus dan kakinya berusaha untuk terus berenang. Ya. Tangan kanannya diangkat ke atas. Wanita berusia? Kira-kira? Wanita ini berusia di antara umurnya 29 sampai 35. Ya, di antara umur Ya sudah dewasa ya? iya sudah dewasa. 29 ke 35 antara ini umurnya. Oke. Di sini juga saat itu juga saya ngelihat perempuan ini selain dia sedang berusaha untuk selamat di lautan ya, di dekat serpihan-serpihan belahan badan pesawat, saya mendengar di kuping saya ya, saat itu Allahu alam ketika saya mendapatkan pertanda untuk hal buruk, kuping sebelah kiri sama kuping sebelah kanan saya bersamaan akan berdenging. Ketika berdenging, saya akan diam, guling, lalu saya akan lihat lebih dalam. Saya akan mencoba dengar lebih dalam, ya, melihat lebih dalam. Ternyata di sini saya seperti melihat teriakan suara perempuan. Yang saya lihat ini. Iya. Nah, dengan Anda mengeluarkan hal ini setelah kejadian SJ182, apakah Anda tidak takut dibilang tidak simpatik dengan kejadian ini? Karena ini spesifik. Iya. Dan apalagi ada korban loh yang Anda yang nggak tahu ya korban atau tidak wanita ini. Keluarga korban apakah menghubungi Anda? Ada beberapa DM yang masuk ke saya mempertanyakan sosok perempuan Mengatasnamakan keluarga korban atau bukan? Ada yang mengatasnamakan keluarga korban. Ada yang mengatasnamakan keluarga korban. Bertanya, ya, bertanya dan meminta tolong untuk melihat lebih dalam, ya. Tetapi saya mau coba jawab yang Mas Lutfi tanya tadi, ya. Pertama, sebagai mantan pramugara Garuda, mantan pramugara di maskapai penerbangan, saya juga sering Mas mengalami hal-hal insiden yang parah, ya. Saya juga pernah saat itu saya terbang pernah kebakaran di atas udara, yang buat saya panik, ya. Saya juga pernah saat itu disampaikan oleh kapten saya waktu saya terbang, kalau nggak salah tahun 2013, saya dibilang berdoa, berpelukan buat lingkaran, kita siap meninggal, kita siap mati. Itu saya pernah rasakan. Jadi apa yang dialami SJ82, tentunya saya merasakan dan saya juga menangis. Permasalahannya adalah, ini yang saya lihat saat itu. Bukan berarti saya tidak simpatik atau tidak menghargai perasaan keluarga korban, tapi saya tujuan saya di sini saat itu. Dan ini Anda juga menulis tanggal 13 November kan? Iya, 13 Belum November. pada saat kejadian ini kan? Iya, ini kan Sebelum saya tulis 13 November ya. Untuk yang sosok wanita, saya nulisnya di story itu pada saat kejadian. Oh. Pada saat kejadian hilang kontak. Iya. Dan Anda termasuk berani loh dalam artian ini langsung ketika kejadian ramalan Anda kejadian Anda langsung tempelkan siapa orang yang Anda maksud. Contoh pesawat biru merah Anda memposting foto pesawat Sriwijaya Air. Iya. Ya ini korban keluarga korban nanyain Anda jawab apa? Ada beberapa yang nanya. Pertama
ada satu pertanyaan, Mas, sosok wanita yang Mas lihat itu rambutnya pendek atau rambutnya panjang? Ciri-cirinya seperti apa, Mas? Katanya gitu. Saya jawab rambutnya pendek, berkulit putih, matanya sayu. Dan ini dia lagi berusaha, yang saya lihat dia lagi teriak-teriak seperti ingin minta pertolongan, yang saya dengar dari kuping saya, dan yang saya lihat lagi berusaha untuk selamat. Ya. Tujuan saya menyampaikan ini adalah ada pengharapan untuk keluarga korban di sana. Ya, ada pengharapan bahwa saya melihat masih ada yang berusaha untuk hidup, ya, tetapi segala sesuatu kan balik lagi ke yang di atas. Oke. Tapi Mas Gumai ini apa nggak takut, Mas, masalah case yang SJ ini? Nggak takut dibilang nggak punya empati dan simpati? Sebenarnya Jujur, Mas, aku keluarga korban yang pernah terjadi kecelakaan pesawat Garuda tahun 2002 di Bengawan Solo. Bengawan Solo. Nenek aku ada di situ. Dan ada 3 saudaraku dalam situ. Gua tahu betapa paniknya, betapa sedih dan betapa bingungnya, apalagi mendengarkan berita-berita. Waktu itu belum zaman YouTube yang tinggi-tinggi ya, maksudnya belum hype-hype-nya YouTube. TV doang sumber utama kita. Kita tahu panik kayak gitu. Dan Mas ngomong kayak gini, apa nggak takut dibilang nggak punya empati dan simpati? Jadi gini, sebenarnya yang Mas Lutfi bilang juga banyak ada beberapa yang bilang saya nggak punya simpati dan empati, saya tidak menghargai perasaan keluarga korban. Bahkan teman saya sendiri, mantan flight attendant, teman saya yang masih aktif sebagai flight attendant, ada DM ke saya bilang story saya itu bilangnya gini, ini bukan masalah lihat atau nggak lihat Gumai, ini masalah lo pernah menjadi pramugara dan lo harusnya ngerasain. Ini yang dirasain sekarang keluarga korban sedang bersedih. Ya, saya pun juga merasakan. Gue jujur, Mas, di balik gue pernah bertemu dengan lo di salah satu program, gue melihat kok lo ngeramal ini. Gue jujur, gue kalau di posisi mereka gue sakit hati, Mas. Kok lo nggak punya simpati dan empati? Tapi yang lo ngomongin terjadi. Dan itu lo ngomongin 2020 tanggal 13 November. Tujuan pertama gue adalah apapun ramalan atau penerawangan yang gue sampaikan, gue berusaha untuk bahwa orang-orang di luar sana bisa memasang ancang-ancang, bisa bersiap diri, segala sesuatu yang akan terjadi. Lu nggak takut dibilang musyrik? Banyak di luar sana yang bilang. Nah, ini musyrik. Salah satu orang-orang yang bertanya nih. Iya. Banyak banget yang bilang musyrik, dukun, segala macam. Jawaban gue adalah pertama, Allahu alam ya, saya cuma kenal 1 paranormal, 2 para psikolog. Paranormal dan para psikolog ini beda. Ini ada bedanya. Paranormal itu dia black magic bisa dibilang, karena dia mencari ilmu. Ya. Dia ada yang berteman dengan makhluk astral, dengan jin. Ya. Lalu ada yang melakukan puasa. Dan lu nggak melakukan itu? Dan gue tidak di posisi itu. Gue tidak berpuasa untuk supaya bisa meramal. Gue tidak berilmu apa-apa gitu. Tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang sama agama gue Islam. Nggak pernah. Ya, Insya Allah. Tetapi sejauh ini orang bilang gue musyrik, itu balik lagi netizen terserah. Mereka mau komentar seperti apa. Ini urusan hati gue sama Tuhan, urusan gue sendiri. Tapi kejadian yang lu tadi tulis, pemuka agama Bani Sal'a yang akan meninggal di 2021, apa lu tidak mendahului sesuatu yang belum terjadi? Pertama, tidak ada maksud apalagi sekali. Nyawa lo. Iya. Pertama, nggak ada sama sekali maksud gue untuk mendahulukan Tuhan. Nggak ada sama sekali. Gue cuma manusia biasa, ya. Dan gue juga nggak tahu kenapa gue bisa melihat, ya. Dan ini lo hanya menyampaikan. Dan gue menyampaikan apa yang lo lihat dan apa yang lo rasakan. Iya. Just it. Semua yang gue sampaikan juga atas permintaan banyak netizen sama media. Satu closing statement, apa yang lo pengen sampaikan di 2021 ini dengan segala terawangan lo yang pernah lo lakuin di tanggal 13 November yang belum terjadi. Apa yang lo akan sampaikan? Yang akan gue sampaikan adalah di tahun 2021 ini lebih baik seluruh masyarakat Indonesia di luar sana pertama menjauhi diri dari gunung. Menjauhi dari gunung. Kedua, tahan diri dulu untuk jauh-jauh dari area laut. Ya. Karena gue lihat ini seperti yang terjadi hari ini, salah satu ramalan gue juga akan terjadi gempa. 5,9.
Itu sudah tuliskan di tanggal? Di tanggal 13 November, gue tuliskan di situ Sulawesi, Pulau Sulawesi. Makassar, Sulawesi? Iya. Ada yang bertanya, kenapa tidak Makassar yang ditulis? Ya kembali lagi yang lu tadi Yang dapat tadi yang informasi sudah gue dari jawab. Veneros. Di pertengahan pembicaraan udah gue jawab. Kedua, kenapa gue sampaikan hal ini? Ya, Oke. jauhkan area gunung, jauhkan area laut, ya diri kita. Gue mencoba untuk gimana ya? Gini, setiap kali gue nauzubillah dzalik ya, bukan berarti ria. Gue kasih tahu kalau gue sholat, tapi setiap kali gue sholat, gue selalu bilang begini ya. Gue bilang begini, ya Allah, sebelumnya gue pramugara di maskapai milik negara. Sekarang, ya Indonesia lebih kenal gue sebagai paranormal. Kenapa gitu loh? Itu yang gue sampaikan sama Allah. Tapi kalau emang Allah kasih ini jalan buat gue, ya sudah, teruskan. Tapi kalau memang ini salah, Hentikan. ya Allah, stop. Dan terus terjadi Stop. terus. Dan ini terus. Dan ini terus. Oke. Semua media nyari. Setiap ramalan gue semakin banyak yang terjadi. Oke. Oke. Dan akhirnya sampai detik ini gue berpikir, oke, berarti dan satu lagi. Alhamdulillah, nauzubillah dzalik ya, bukan berarti ini urusan dengan musik karena ramal segala macam, tapi alhamdulillah gue bilang, Allah gue mau dapat rezeki yang halal. Ya Allah, gue mau dapat rezeki dari pekerjaan seperti dulu sebagai pramugara atau kerja kantoran. Tapi di sini gue diundang TV, mempunyai program TV dan lain-lain, dan rezeki gue ada. Oke. Jadi insya Allah alam ya, mungkin Allah kasih jalan ini. Oke. Gitu. Di 2021 yang belum terjadi tapi sangat-sangat lu khawatirkan apa? Untuk meng-closing statement ini. Tsunami. Tsunami. Iya, Indonesia. Indonesia. Itu prediksi lu. Di daerah bagian? Gini. Gempa besar terjadi di Pulau Jawa, Sulawesi. Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Tsunami. Gempa ya. Ya, oke. Untuk tsunami, Ya. ya, di antaranya. Jadi Sulawesi dan Jawa di antaranya. Pulau Sulawesi, ya, Pulau Jawa, ya. Ini saya cuma bisa bilang di antaranya. Kenapa saya nggak sebutkan langsung, ya? Tujuan saya. Oke, bisikin ke saya tanpa mikrofon, di offin ya. Apa? Di daerah mana? Saya nggak akan sampaikan ini ke siapapun. Tapi kalau ini terjadi, saya akan menyampaikan. Ya. Jadi Tolong di-mute ya. Tolong di-mute ya. Dan saya dengar. Oke. Jadi gini, tujuannya kenapa? Ya, tujuannya supaya tidak membuat isu yang membuat ketakutan banyak masyarakat. Oke. Itu kan Oke. fatal ya. Oke. Tapi dengan gue menyampaikan hal tersebut, jauhkan diri dari laut dan gunung. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya hanya bertanya. Ya, sekali lagi bertanya dengan apa yang telah dia lakukan, dengan dia telah posting apapun yang tadi saya tanyakan, tujuannya bertanya, kenapa memposting seperti itu dan apa penyebabnya dia memposting itu. Sekali lagi, saya tidak mempercaya apapun, termasuk yang barusan tadi dibisikin ke saya tidak mempercaya karena saya tahu itu adalah hal yang musyrik ketika kita percaya dengan manusia. Tapi ketika kita bertanya dan mendengarkan dan itu terjadi, ya Allah alam seperti apa yang dia lakukan. Terima kasih Mas Hari Gumai. Tidak ada attention apapun terhadap saya ya. Saya hanya berusaha untuk menyampaikan apa yang banyak disampaikan oleh banyak netizen. Mungkin saya perwakilan dari mereka yang bertanya. Terima kasih sudah datang. Semoga Indonesia lekas membaik. Amin. Amin. Amin.